Heran ada orang Indonesia malah bela Israel dalam konflik dengan Hamas atau dengan Palestina. Oh, ternyata ini alasan orang Indonesia yang menjadi pendukung Israel. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Tapi Anda menyaksikan Apakah nggak kita dengan setuju? reaksi mereka melepas juga? Jujur gue salut sama Bu Monik karena mungkin prinsip dia bukan bicara yang penting tapi yang penting bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Iki akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Iki akan ngereaction ya, banyak tiktoker Indonesia yang heran kepada Mbak Monica. Kenapa? Karena beliau ini membela Israel. Nah, Israel ini kan penjajah, negara penjajah. Dan Mbak Monica ini orang Indonesia yang membela Israel. Loh, Mbak, sampean ini loh, orang Indonesia atau bukan, ya kan? Karena apa namanya? Kita tuh Indonesia tuh pernah dijajah juga. Apakah sampean ini keturunan penjajah? Ya kayak gitu ya kan ya. Kalian penasaran kan videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Sebelum simak, jangan lupa dulu dong sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah. Oke, jom simak. Assalamualaikum sahabat Budiman. Saya heran ada orang Indonesia malah bela Israel dalam konflik dengan Hamas atau dengan Palestina. Ini kan lucu. Orang Indonesia bela Israel. Padahal politik luar negeri kita, kebijakannya itu dari dulu, dari kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu adalah selalu mendukung Palestina, karena Palestina dalam kondisi dijajah. Jadi kalau ada orang Indonesia membela Israel, itu berarti dia membela penjajahan dong, dan tidak sesuai dengan semangat UUD 45 bahwa penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan. Tolong dong ya, jangan kita membela Israel apapun alasannya, karena itu bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, bertentangan dengan UUD 45 dan juga Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata ini alasan orang Indonesia yang menjadi pendukung Israel. Perang Israel dan Palestina yang saat ini membuat kita tahu bahwa ternyata banyak juga orang-orang Indonesia yang mendukung Israel. Contohnya yang lagi viral, si mbak-mbak ini. Mati-matian dia dukung Israel. Bahkan fakta sejarah pun bisa berubah kalau dia ngomong. Muter sana, muter sini, dibolak-balik semua. Tapi sebenarnya bukan cuma mbak-mbak ini aja. Orang-orang non-muslim di Indonesia banyak yang menyuarakan dukungan mereka untuk Israel. Padahal kalau mereka tahu, inilah yang dilakukan Israel yang mayoritasnya orang-orang Yahudi kepada saudara-saudara mereka yang ada di sana. Dan sebenarnya di dalam Palestina sendiri pun itu juga banyak loh yang non-muslim. Mereka juga tertindas di sana. Mereka juga terjadi di sana. Bahkan mereka pun bilang bahwa mereka selama ini dibantu oleh saudara-saudara mereka yang merupakan muslim. Kesimpulannya sih kayak gini. Mungkin mereka yang sok-sokan mendukung Israel itu biar kelihatan berbeda. Ya karena mungkin pengetahuan mereka aja yang dangkal. Kaum mereka kan juga tertindas di sana. Tapi ini semua tuh hanya untuk yang mereka, yang non-muslim, yang memang mendukung Israel ya. Karena aku yakin banyak juga kok di antara mereka yang cerdas, yang tahu sejarah, yang tahu fakta sesungguhnya. Mereka pasti akan tetap membela Palestina. Gua mah kagak heran Jepang ngebelain Israel. Kenapa coba? Secara Jepang itu kan memang mereka itu penjajah. Ingat gak Indonesia dulu dijajah berapa tahun tuh sama Jepang? Ya nggak? Terus mereka itu memang mereka kan keturunan dari penjajah nenek moyangnya. Jadi kalau mereka ngebelain Israel lagi, ngebelain sama-sama penjajah, ya mereka wajar gitu kan. Soalnya mereka kan dulu nenek moyangnya kan penjajah. Jadi mereka ngebela Israel wajar, sama-sama penjajah ya gitu kan. Jadi udah nggak heran gitu. Jadi udah nggak heran banget sih gue mah.
Ya, yang gue heranin adalah ketika lu tinggal di negara yang pernah dijajah, contohnya kayak lu tinggal di Indonesia. Lu kan pernah tuh dulu tuh nenek moyang kita dijajah sama orang ya kan. Terus tiba-tiba lu belain negara yang ngejajah orang lain. Nah, itu tuh baru orang-orang itu tuh bingung gitu gue, otaknya dikemanain. Tapi kalau kayak Jepang ngebelain Israel tuh wajar. Karena mereka kan zaman dulu itu nenek moyangnya itu suka menjajah negara orang lain. Mereka itu keturunan dari penjajah. Darah mereka darah mengalir penjajah. Jadi ketika mereka membela negara yang suka menjajah, contoh kayak ini Israel, wajar, bisa ditoleransi ya kan. Nah, cuman yang gue bingung, lu lahir di Indonesia, lu ngerasain nenek moyang kita itu dijajah sama negara-negara orang, penderitaan yang luar biasa. Terus lu belain negara penjajah. Nih ngebelain Israel nih, baru nih gue tuh kayak gue pusing banget kalau yang satu itu. Udah nggak tahu deh gue. Ada 1.300 orang tewas termasuk warga negara asing. Dan ada 150 yang disandra. Tapi Anda menyaksikan Apakah nggak kita penyandera setuju? itu mereka melepas juga? Jujur gue salut sama Bu Monik karena mungkin prinsip dia bukan bicara yang penting tapi yang penting bicara. Buat Bu Monik ya, next time kalau misalnya TV One ngundang lagi gak usah diterima Bu, karena jawaban ibu banyak yang blunder. Jadi ceritanya Bu Monik ini bersedih karena korban Israel yang klaim menurut dia itu hampir sekitar 1.300 orang meninggal. Sementara Bu Monik ini nggak bersedih dengan korban dari pihak Palestina. Nah, sekarang kita bicara dengan data. Ini data dari United Nations. Dari tahun 2008 sampai 2020 aja, sekitar 5.590 orang Palestina tewas akibat serangan Israel. Dan jika digabungkan dengan data terbaru, mungkin aja korbannya bisa mencapai 7.000 orang yang tewas. Jadi gimana? Bu Monik setuju dengan serangan Israel? Udah deh Bu, mending Ibu pidato di Al Zaitun aja. Kemudian kalau kita mau ngadu nasib nih ya Bu Monik, kenapa Ibu nggak membahas juga kekejaman yang sudah dilakukan Zionis Israel? Bisa jadi itu pelanggaran HAM ataupun pelanggaran hukum perang internasional. Ini salah satu pelanggaran hukum perang internasional yang dilakukan Israel, yaitu membunuh seorang relawan medis. Gak cuma itu, mereka juga lebih banyak menewaskan masyarakat sipil Palestina. Contoh pelanggaran HAM yang sudah dilakukan Zionis Israel adalah genosida ataupun ethnic cleansing. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini adalah manusia yang paling paham dengan ethnic cleansing ataupun genosida. Karena mereka, ya you know lah, pada sekitar tahun 1945 hingga tahun 1947, ini adalah potret orang-orang Yahudi yang mengungsi ke Palestina. Dengan tulisan seperti ini, harusnya mereka tuh paling paham dengan posisi Palestina saat ini. Pada saat itu, orang-orang Palestina nih menyambut baik orang-orang Yahudi yang mengungsi. Dan pada saat itu juga umat Yahudi, Kristen, dan juga Islam hidup damai di situ. Jadi intinya mereka memang ingin menguasai wilayah tersebut dan didukung juga sama Amerika dan juga sekutunya. Dan itu loh Rek, tadi ungkapan para tiktoker Indonesia yang ya heran juga gitu. Itu orang Indonesia atau bukan gitu ya? Kok sampai mati-matian bela Israel, Ibu ya. Sedangkan Israel itu penjajah yang menjajah negara Palestina kayak gitu ya, Bu ya. Ibu ini mau bolak-balik gitu ya. Apakah Ibu ini dibayar berapa sama Israel, sama negara Israel? Kayak gitu ya. Kok sampai sangat mendukung sekali gitu ibunya ini, Ibu Monik ya. Ibu Monik ya. Ibu nih keturunannya mana sih Bu ya kan? Negara kita tuh Indonesia pernah dijajah Bu, sedangkan Ibu nih membela penjajah sampai kayak gitu loh, memakai baju Israel. Aduh, nggak tahu lagi deh gue ini ya Bu ya, dari pemerintahan kita yang pertama sampai yang sekarang itu pro dengan Palestina karena itu adalah negara yang dijajah dengan Israel. Sedangkan Ibu membela Israel kayak gitu. Ibu ini orang Indonesia apa orang Israel? Kata abangnya tadi Ibu nih berceramah aja di Al Zaitun sana. Karena di situ banyak yang sesat kayak gitu ya Bu ya, yang mungkin dihubungin dengan Ibu tuh percaya nangkep kayak. Tapi kalau kita tahu tentang sejarah, kita cinta damai, pastinya kita akan bela Palestina ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja dan jangan mau kita diprovokatori dengan ibu-ibu tadi tuh ya yang yang merusak kita citra untuk mencintai Palestina, untuk bersuara tentang Palestina, jangan mau ya. Kita tuh Indonesia yang pernah dijajah juga ya, negara yang pernah dijajah. Jadi kita tidak mau melihat saudara-saudara kita juga terjajah, ditindas kayak gitu ya. Oke deh, mungkin videonya sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat kalian telah ngetek di TikToknya Mas Ki. Ikinya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video. Bye bye.